20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik. Siapa itu orang fasik? Ada orang beriman. Itu hatinya 100% tunduk dan patuh kepada Allah. Itu iman itu. Orang yang beriman itu tidak goyah. Dia seperti batu karang di tengah samudra. Sehebat apa ombak menerpa, sekeras apa badai mengguncang, dia tetap kokoh. Itu orang beriman. Kalau ibarat botol ini, kenapa air botol ini bergoyang? Karena tidak penuh. Orang yang imannya tidak penuh, jiwanya selalu goyang. Jiwanya itu selalu bergoncang. Kalau ditimpa kesusahan, dia merengek. Ditimpa kesusahan, dia resah dan gelisah, galau. Kalau diberikan kesenangan, dia lupa diri. Goyang jiwanya, seperti air botol ini. Kapan air dalam botol ini tidak bergoyang? Jika dia penuh. Maka orang yang beriman itu, jika iman tersebut penuh dalam jiwanya, apapun tidak akan mempengaruhi dirinya. Karena bagi orang tersebut, iman itu adalah ruh yang akan menggerakkan, menghidupkan tubuhnya. Hidup tanpa iman seperti jasad tanpa ruh. Dia hanya mayat-mayat yang gentayangan. Yang kedua, orang fasik. Orang fasik itu masih beriman, tapi seringkali jatuh ke dalam gelimangan dosa. Dia beriman, tapi kadang-kadang kalah imannya dengan godaan yang datang. Sehingga dia melakukan dosa besar. Dia beriman, tapi masih berjudi. Itu fasik. Dia beriman, kadang-kadang lalai juga sholat. Fasik. Dia beriman, masih juga mabuk. Fasik. Maka orang fasik itu pun tempatnya dalam neraka. Di bawah lagi adalah orang munafik. Orang munafik lidahnya saja beriman, tapi hatinya tidak. Sehingga apa yang diomongkan oleh lidah itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Sehingga berbeda. Ya, berbeda. Kalau sudah berbeda seperti itu disebut dengan orang munafik. Orang munafik. Jadi beriman, di bawahnya itu orang fasik, di bawahnya lagi orang munafik. Orang munafik. Yang paling bawah lagi itu yang disebut dengan orang kafir. Orang kafir. Orang kafir itu adalah mereka yang tidak ada iman dalam dirinya. Seperti yang kita pernah ceritakan bahwa arti dari kafir itu adalah kufrun. Arti kufrun itu tertutup. Cover bahasa Inggrisnya. Jadi kenapa disebut dengan kafir? Karena hatinya tertutup menerima keimanan.
Tidak masuk cahaya iman ke dalam jiwanya. Maka disebut dengan kafir. Kalau orang fasik, masih ada kemungkinan masuk ke dalam surga. Karena ada iman dalam dirinya. Tapi kalau orang kafir, khalidina fiha abada. Memang sama sekali tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga itu. Jadi itulah perbedaan antara orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang munafik, dan orang yang fasik. Kalau orang yang beriman penuh dadanya dengan keyakinan, orang munafik lain di mulut, lain di hati, maka orang yang fasik masih ada di hatinya iman, tapi sering kalah sehingga dia seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan dosa besar. Lalu kalau orang kafir memang sudah hilang dan lenyaplah keimanan dalam dirinya. Ayat ini menyatakan wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik yang kalah dalam kehidupannya itu, maka tempat tinggal mereka adalah di dalam neraka. Fama'wahumun nar. Tempat tinggal mereka dalam neraka. Kullama aradu ayyahruju minha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu, u'idu fiha, mereka akan dikembalikan. Artinya tidak ada kemungkinan bisa keluar dari neraka itu, tidak ada. Maka kadang-kadang kita bingung, ada seorang artis dengan bangga menyatakan, nggak apa-apa saya masuk neraka. Nanti kan ketemu dengan sesama artis di sana. Waduh, itu ngomong seperti itu karena belum masuk neraka saja itu. Jangankan masuk neraka, di alam kubur saja udah menjerit-jerit itu. Karena azab neraka itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Azab di neraka itu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan azab di neraka itu betul-betul menghancurkan jiwa dan raga manusia. Maka dalam ayat yang lain dikatakan allati taqtali'u 'alal afidah. Azab neraka itu sampai taqtali'u 'alal afidah, sampai ke jantung hati yang paling dalam diri manusia. Dikatakan afidah, fuad, tidak qalbun. Karena kalau qalbun itu hati, kalau fuad itu hati yang abstrak, hati yang di dalam itu. Nanti yang lebih kecil daripada itu disebut dengan dhamir. Di dunia ini, azab itu terbagi dua. Ada azab badan, ada azab batin. Kalau azab badan kita yang disiksa orang. Pengurus masjid kita yang bertindak sebagai moderator tadi, beliau orang Jawa ini halus perasaannya. Kalau beliau disiksa badannya, dipijak-pijak, dipukul, badannya saja yang sakit. Tapi kalau dia dipijak-pijak itu karena mempertahankan prinsip, maka badannya yang sakit, tapi jiwanya merdeka. Ada nggak orang yang disiksa tersenyum? Ada. Karena badannya disiksa, tapi jiwanya merdeka. Sahabat Rasul seperti Bilal bin Rabah itu. Ketahuan oleh tuannya masuk Islam. Dipaksa untuk murtad, tidak mau.
diletakkan badannya di padang pasir yang panas di Mekah itu. Sampai 40 sekian, 50 derajat. Dijemur, diikat tangan, diikat kaki. Wow, kepanasan. Tapi yang keluar dari mulutnya cuma kata-kata Allah, Allah. Tidak puas, diletakkan batu padas, batu cadas di perutnya. Maka orang kafir Quraisy itu berlomba-lomba menari di atas badannya itu. Memijak-mijak batu tadi. Oh, sakit. Tapi yang keluar dari mulutnya apa? Allah, Allah, Ahad, Ahad. Sehingga putus asa orang kafir Quraisy itu. Disiksa justru semakin merdeka. Diarit semakin bangkit. Dipalu semakin maju. Ditendang semakin menantang, dibakar semakin menggelegar. Macam mana ini? Bingung. Lewat Abu Bakar. Ngapainlah kalian siksa itu? Jual saja sama saya. Berapa kalian mau menjual? Kata tuannya orang kafir itu, dah ambil aja lah 300 dirham. Oke, dibayar cash 300. Bebaskan dia, nanti saya merdekakan. Selesai dibayar, apa kata orang kafir Quraisy itu? Kalau istilah orang Minangnya, wa angkop pandia biba Abu Bakar. Angkop bangang, tea. Kalau ang tawar 50 real, 50 dirham, kami jual itu. Jangankan 50, 30 dirham pun kami jual. Manusia hitam macam itu tidak ada artinya bagi kami. Udah hitam, jelek, melawan pula. 30 dirham kami jual. Wang tea, pandia, bangang, amuah membali 300 dirham. Apa kata Abu Bakar? Kalian nan tea, kalian nan bangang, kalian nan pandia. Kalau kalian jual 30.000 real, 30.000 dirham, pasti ku beli juga. Jadi orang-orang seperti Bilal itu disiksa tapi wajahnya ceria. Siapa lagi yang disiksa tapi ceria? Tukang-tukang sihir Fir'aun. Ketika tukang-tukang sihir Fir'aun itu kalah bertanding sihir dengan Musa, mereka masuk Islam semua. Amanna birabbi Harun wa Musa. Kami kalah. Yang kami lawan ini bukan sihir ini. Sebab kalau sihir, begitu sihirnya kalah, maka benda itu akan kembali kepada asal. Kalau orang disantet, santetnya kalah, maka benda yang disantet itu akan keluar dari tubuh kita. Ada berupa jarum, berupa keris, berupa macam-macam lah. Kalau orang ditinggam, digayung, disiwai, ya. Kalau orang Minang biasanya, ya. Kalau kalah ilmu-ilmu jahat itu, maka akan keluarlah dari tubuh kita benda yang dikirim oleh orang tadi. Macam-macam itu. Kalau biryang itu, induk segala miang ya, induk segala miang ada situ. Kalau tinggam itu induk segala bisa. Kadang-kadang lucu-lucu itu. Orang-orang yang pandai-pandai ilmu-ilmu hitam itu. Dia sakit hati dengan orang, dicari tinggam pari. Di Pariaman yang hebat itu. Diambil bintang, dicari ikan pari. Di Tiku itu dicari ikan pari. Dapat ikan pari, diambil tinggamnya yang ada di ekor itu. Parinya dilepaskan. Lalu dengan perantaraan tinggam itulah orang disihir. Kadang ditusuk ke batang nangka. Begitu batang nangka itu keluar getahnya, keluar juga lah nanah dan darah dari batang leher orang. Kadang dicucuk ke jantung pisang, jantung orang yang pecah. Macam-macam itu. Tapi karena ikan pari itu dilepaskan,
untuk mengobatnya harus dipanggil ikan pari itu balik. Coba pikir, ikan pari dilepaskan di laut, gimana cara menangkapnya itu kembali? Ada pula caranya itu. Bagi orang-orang yang pandai ada caranya. Bagi orang-orang yang jalan lurus, tentu caranya diruqyah. Karena pari itu juga makhluk Allah itu. Agar dia bisanya itu tidak lagi berpengaruh, tentu kita minta tolong kepada yang menciptakan ikan pari tadi, itulah Allah. Kalau dukun-dukun tidak disuruh pula jin lagi mencari pari tadi. Oh banyak pula syaratnya. Kadang ada ayam hitam, ada kambing hitam, ada macam-macam itu syaratnya. Kalau dukun-dukun yang modern tidak mau lagi dia ayam hitam, diganti dengan KFC, macam-macam itu. Oh bahaya. Itu menganiaya orang. Sehingga kadang-kadang berdarah, benanah di leher itu. Luar biasa. Tapi ingat, orang yang terkena sihir itu, badannya saja menderita itu. Batinnya tidak menderita. Ada lagi, batinnya yang sakit, tapi badannya tidak. Contoh siapa itu? Orang yang difitnah. Dia orang baik-baik, difitnah. Kalau dia mencuri, difitnah. Kalau dia korupsi, difitnah. Kalau dia berzina, macam-macam, dia tidak melakukan. Sehingga setiap orang jumpa dengan dia, meludah orang semua. Wah, sakit itu. Itu badannya tidak apa-apa, tapi jiwanya tersiksa. Atau orang yang patah hati. Anak-anak muda patah hati begitu kan. Itu badannya biasa-biasa saja, tapi jiwanya tersiksa itu. Makin kurus orang tadi. Ini yang dikatakan orang Melayu lama. Kata orang Melayu itu, kucing kurap mandi di papan, papan terbuat si kayu jati. Badan kurus bukan tak makan, tapi diputus si jantung hati. Nah, itu. Oh, makin layu aja badan, sudah ada lagi tuh. Padang panjang dilingka buki, buki dilingka kayu jati. Batang anai katigo koto. Kok di kanang ya bertambah sakit, elok disimpan di dalam hati. Bak rinai pembasuh luku, oh, sakit itu. Luar biasa pedihnya itu. Badannya sehat, tapi batinnya menderita. Lalu bagaimana dengan azab di akhirat itu? Allati tattali'u alal afidah. Sakitnya itu sampai ke jantung hati yang paling dalam. Artinya badan menderita, batin pun tersiksa. Itulah. Jadi tidak akan sanggup kita masuk ke dalam neraka, itu tidak akan sanggup kita. Jadi kalau mereka mau keluar, tidak bisa. Karena surga, karena neraka itu tertutup rapat. Saya beberapa waktu yang lalu diundang orang khutbah Jumat di tempat saya sekolah dulu di Padang Panjang. Karena pengurus masjidnya kakak kelas saya pergilah. Walaupun sebetulnya kalau kata orang Melayu, ndak bebaloi itu. Untuk khutbah aja ke Padang Panjang kan kejauhan itu. Habis 3 hari itu. Berangkat malam sampai pagi. Rehat sebentar khutbah. Malam balik lagi ke Pekanbaru. Kan cari penyakit sebetulnya itu. Bukan ndak ada orang yang bisa khutbah di sana. Pulang dari khutbah, sore itu, singgahlah di Kota Baru. Karena di Kota Baru itu dekat telaga itu, depan MAN itu, ada tempat orang menjual bika yang enak itu. Murah enak pula itu. Jadi pesan bika. Saya tengoklah tempat
orang membakar bika itu. Apa namanya? Oven apa namanya? Oven. Bika itu kan di atasnya api, di bawah juga api, di tengah-tengah oven. Dimasukkanlah bika itu ke dalam yang mentah, ditutup pintu oven. Dia pun masak perlahan-lahan. Saya pikir-pikir beginilah mungkin neraka itu, saya pikir. Di atas api, di bawah api, kita dalam oven. Kalau kita dalam oven macam itu, macam mana mau keluar lagi itu? Tidak bisa. Kalau kata Hamka dulu, nasib ulama yang seperti bika itu. Tanya orang, bagaimana ulama? Ulama itu seperti kue bika katanya. Dia teh diimpok di api, di bawah dibakar di api. Dia teh diimpok oleh api keinginan penguasa. Sementara di bawah dibakar oleh jeritan rakyat jelata. Antara perintah penguasa dan harapan rakyat jelata. Disitulah posisi ulama. Nah, begitu. Jadi kalau kata Hamka itu ulama macam kue bika. Tapi di bawah istri saya pergi mencari tempat beras itu. Di Singapura elektronik. Saya pun pergilah. Saya tengok di situ ada oven listrik yang serba canggih. Jadi pakai listrik, pakai remote. Kalau kita mau masak nasi, tekan 100 derajat Celcius. Oh, dia masak sendiri. Kalau kita sekedar menghangatkan sambal, masukkan ke dalam oven itu, tekan pula 50 derajat Celcius. Kalau kita mau membuat, ya tinggal apa aja, tinggal setel aja. Saya pikir-pikir, mungkin begini pula lah neraka itu, saya pikir. Tidak mungkin pula teknologi Allah kalah dengan teknologi manusia. Jadi kalau pengurus masjid yang baik-baik, kalaupun masuk neraka, di setel itu cuma 20 derajat aja. Angat-angat sedikit lah. Kalau ustadz macam saya, yang banyak ngomong tapi sedikit amal, tentu 150 derajat dibikinnya. Terap gitu. Tentu melompat-lompat lah di dalam, saya pikir. Macam mana mau keluar? Tertutup rapat semua. Begitulah kondisi neraka itu. Yang kita tidak akan mungkin sanggup berada di dalamnya. Tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Di samping dia serba canggih, dan dia dijaga dengan penjagaan yang ketat. Kalau di Indonesia banyak orang yang bisa keluar dari penjara. Tapi kalau penjara Singapura macam mana itu? Kalau di Indonesia kan kadang-kadang namanya jadi penjara. Tapi orangnya tidak ada di situ. Tahu orang semua itu. Karena penjaga bisa bermain dengan narapidana. Tapi siapa yang sanggup menyogok malaikat Malik? Tidak mungkin pula. Karena malaikat tidak mungkin disogok. Wa qila lahum, dikatakan kepada penghuni neraka tadi. Zuku adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab neraka yang dahulu kalian dustakan. Kalau bahasa orang awaknya, rasailah di kalian. Baru kalian tahu. Dulu waktu di dunia, kalian petelekan neraka kok. Kalian anggap otak neraka kok. Kini rasaikan di kalian. Itu ayat yang ke-20. Kita teruskan ayat yang ke-21. walanuziqannahum minal azabil adna dunal azab bil akbar la'allahum ya. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian dari siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Apa maksudnya? Orang-orang nan pasyak itu orang-orang yang melakukan dosa besar.
dia akan merasakan dua azab. Di dunia dia merasai, di akhirat dia tersiksa. Jangan kita menganggap orang-orang yang buat dosa besar itu di dunia ini nggak tersiksa. Saya teringat dulu ada seorang jenderal di Medan itu. Ketika Danau Toba tahun 70-an sedang rame-ramenya dikunjungi orang, dia pun membuat hotel. Dia pula lah yang mengisi hotel tadi dengan perempuan-perempuan yang tidak bagus itu. Kondisinya. Orang protes. Tapi karena dia kolonel waktu itu, tidak berani orang melawan. Tidak berani. Akhirnya, ya hotelnya itu jadi tempat pelacuran itu. Karena dia berkuasa, tidak ada orang yang berani melawan. Waktu itu kalau kolonel kan luar biasa pengaruhnya itu. Tapi apa yang terjadi? Pada akhirnya, saya masih melihat itu. Dia sakit. Stroke. Sampai berobat ke Singapura. Habis seluruh harta. Dan yang paling sedih lagi, dialah yang membuka hotel dengan menyediakan perempuan-perempuan tidak baik. Akhirnya anak-anaknya yang perempuan pun jadi pelacur juga. Itu yang paling sedih. Siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai. Jadi jangan kita menganggap orang-orang yang fasik, yang melakukan dosa besar itu, di dunia ini tidak akan mendapatkan balasan. Mendapatkan itu. Tengoklah. Orang yang memimpin seperti Fir'aun, akhir dari kepemimpinannya juga seperti Fir'aun. Orang yang curang dalam mendapatkan sesuatu, tengoklah. Akhirnya itu akan kembali kepada dirinya. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Jadi dalam ayat ini dikatakan wala nuziqannahum minal adzabil adna, pasti kami timpakan kepada mereka minal adzabil adna, azab yang dekat. Azab yang dekat itu menurut ahli tafsir di dunia. Dunal azabil akbar, sebelum mereka merasakan azab yang sangat besar. Itulah di akhirat. Gunanya apa? La'allahum yarji'un. Orang-orang yang melakukan dosa besar itu diazab di dunia ini. Gunanya apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka sadar, agar mereka kembali. Kalau enggak juga, wah bahaya. Jadi Allah itu memberikan kesempatan untuk manusia itu kembali ke jalan yang benar. Makanya beda kita dengan umat-umat sebelum kita. Kalau umat-umat sebelum kita seringkali azabnya itu langsung. Kalau kita enggak. Umat Nabi Musa, Bani Israel itu, kalau dia tidak sholat hari Sabtu, itu langsung berubah menjadi monyet itu. Qiradatan khasi'in. Berubah menjadi monyet itu. Sehingga setiap Sabtu ada monyet muncul. Setiap Sabtu ada monyet muncul. Tapi orang Yahudi itu tidak pernah takut itu. Coba kita bayangkan, kalau itu berlaku dengan umat Islam, setiap orang tidak sholat Jumat jadi monyet, macam mana caranya? Maka di mal-mal, di rumah makan, berkeliaranlah monyet-monyet itu. Kita diundur. Kalau umat Muhammad berbuat dosa di pagi hari, itu dicatat di sore hari. Kenapa dicatat di sore hari? Diharapkan dia bertaubat sebelum sore. Sehingga kejahatan itu tidak dicatat. Tapi kalau dia berbuat baik, begitu dia buat baik, itu langsung dicatat. Begitulah umat Muhammad. Bahkan dalam hadis,
yang dimuat di tafsir Al-Azharnya Hamka, juzuk yang ke-30 itu dikatakan, kalau umat Islam itu berumur 40 tahun masih hidup, itu Allah akan dekatkan hatinya kepada kebenaran. Maka biasanya orang umur 40 itu sudah mulailah mengarah-arah kepada kebenaran. Begitu masuk 50, itu Allah permudah dia melakukan kebenaran. Kalau dia buat jahat, ditunda. Kalau dia buat baik, dipercepat menulisnya. Kalau udah umur 60 masih juga berbuat kebajikan, maka setiap dia buat baik Allah lipat gandakan. Tapi kalau dia buat jahat, Allah tunda dulu. Kalau umur 70 tahun masih juga buat baik, enggak lagi ikut-ikut dalam kemaksiatan, Allah hanya menulis yang baik-baik saja lagi. Yang buruk itu sudah dilupakan Allah. Bahkan dikatakan dalam hadis itu, kalau umur sudah lebih dari 80 tahun masih berbuat baik, maka Allah berikan dia satu fasilitas. Apa itu? Bisa memberikan syafaat kepada karib kerabatnya. Jadi maka itu kata Nabi, sebaik-baik kalian itu man qala umruh wa hasuna amal. Sebaik-baik kalian itu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini abang saya ini, Bang Abridar ini ayahnya udah 80 lebih itu, hampir 90 itu. Itulah orang yang seperti itu kalau istiqomah dalam kebaikan, dia bisa memberi syafaat kepada anak cucunya besok itu. Kalau anak cucunya layak menerima syafaat. Kalau cingkah hak orang ya enggak juga kan itu masalah. Oh begitulah hebatnya. Maka kita disuruh berdoa itu. Allahumma tawwil umri wahsan amali. Ya Allah, panjangkan umurku dan baikkan amalku. Maka ada sahabat yang minta Nabi berdoa itu, didoakan Nabi. Allahumma tawwil umrahu wa ahsin amalahu. Menurut sejarah, orang tadi meninggal dunia ketika berumur lebih dari 90 tahun. Tapi selama 90 tahun itu, dia tetap berada dalam kebaikan. Jadi boleh berdoa panjang umur dan disuruh itu. Tapi disertai dengan kebaikan. Bahkan ada dalam hadis yang lain, Allahumma tawwil umri wahsan fid darain. Ya Allah, panjangkan umurku dan baikkan amalku fid darain, di dua kampung, kampung dunia dan kampung akhirat. Jadi orang yang berbuat fasik itu di akhirat diazab, di dunia sudah menderita. Kenapa menderita di dunia? Agar dia cepat sadar. Kalau dia sadar, maka yarji'un, dia akan kembali ke pangkal jalan. Dia akan kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kita teruskan. Waman azlamu mimman zukkira bi ayati rabbi. Siapakah azlam yang lebih zalim? Yang lebih zalim. Isim tafdil. Mimman zukkira bi ayati. Dari orang-orang yang telah diperingatkan mereka dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Summa a'rada anha. Lalu mereka berpaling. Kalau ada orang buat dosa, dia tidak tahu, itu sedikit aja dosanya. Yang bahaya itu ustadz-ustadz macam kami. Sudah tahu, tapi justru berpaling. Itu yang paling berat. Maka dalam hadis dikatakan, orang yang tahu, tapi tidak mengamalkan ilmunya dan melakukan yang berlawanan dengan apa yang diketahuinya itu, dia akan masuk neraka lebih dulu dari penyembah berhala. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan, penduduk neraka itu pernah bingung. Apa yang dibingungkannya? Mereka bingung
mereka di dalam neraka melihat ada orang yang diazab melebihi penduduk neraka yang lain. Mereka udah diazab, tapi mereka terkejut. Ada yang lebih parah pula azabnya lagi. Padahal ketika di dunia dulu mereka tahu orang-orang itu orang baik-baik. Itu yang bikin penduduk neraka itu paniang. Awak buat jahe dulu di dunia, wajarlah merasai. Iko orang nan buat elok kok merasai lebih parah lo pada awak, mana bisa terjadi. Maka berdialoglah mereka. Apa kata penduduk neraka yang azabnya tidaklah seperti yang ada di sebelah itu. Dulu baik, kok sekarang lebih parah itu. Mereka bertanya, kenapa kalian bisa macam ini? Ketika di dunia dulu kami lihat, kalian selalu mengajak orang kepada kebaikan. Dan kalian pula lah yang selalu mencegah orang dari kemungkaran. Tapi kini kalian merasai samuju kami. Bahkan lebih dahsyat pula azab kalian dari kami. Sehingga mencaliaknya aja tidak talok kami. Apalagi merasakan. Apa jawaban orang yang diazab itu? Betul. Ketika di dunia dulu, menurut penampakan mata zahir kalian, kami ini orang baik-baik. Tapi kami punya kesalahan. Apa itu? Kami suruh orang berbuat baik, tapi kami justru berbuat jahat. Kami suruh orang berbuat baik, kami tidak melakukannya. Kami cegah orang berbuat mungkar, justru kamilah aktor dari kemungkaran itu. Tidak sama kata dan perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang yang beriman, mangah kalian kecekkan, ananda kalian pebuek. Besar sekali dosanya di sisi Allah. Orang nan pandai mauta, tapi tidak mengamalkan otanya. Nah, itu masalah. Jadi di akhirat, penduduk neraka pun bingung melihat mereka. Karena azab yang mereka rasai lebih parah daripada penduduk neraka yang ketika di dunia dulu justru melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu bahayanya kalau kita tahu tapi kita tidak mengamalkannya. Maka dikatakan wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha. Dia tahu tapi dia berpaling. Ya. Samalah orang menentukan pilihan, ini baik, ini buruk. Tahu dia itu baik, yang buruk juga dipilihnya, itu termasuk summa a'rada anha. Orang yang berpaling dari kebenaran. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarrai yarah. Sebesar atom pun kita buat baik, Allah akan balasi. Sebesar atom pun kita buat jahat, Allah akan membalasinya. Kita teruskan ayat yang ke-23. Walaqad ataina Musal kitab. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Musa itu kitab. Kitab apa itu? Taurat. Fala takum fi miryatim min liqa'i. Dan kami telah menganugerahkan kepada Musa itu Taurat. Maka janganlah engkau Muhammad fi miryatin, ragu-ragu min liqa'i. Wa ja'alnahu hudam li bani Israil. Maka Muhammad, janganlah engkau ragu-ragu menerima Al-Quran.
Dan kami jadikan kitab Taurat itu hudal li Bani Israel, petunjuk bagi Bani Israel. Jadi Taurat itu petunjuk, tapi limited untuk Bani Israel saja. Dia tidak akan cocok untuk orang lain. Hanya saja orang Bani Israel itu menjadikan Taurat hanya sebagai hiasan. Yang mereka pakai bukan Taurat, tapi yang mereka pakai adalah Talmud. Apa itu Talmud? Tafsir dari Taurat. Siapa yang menafsirkan? Pemuka-pemuka Yahudi. Bagaimana cara dia menafsirkan? Menyesuaikan dengan keinginan mereka, bukan menyesuaikan dengan keinginan Allah. Maka kalau kita baca Talmud itu takut kita. Allah hanya menciptakan Yahudi. Kalau diciptakannya bangsa lain, itu hanya sebagai pelayan untuk orang Yahudi. Wah, begitu. Surga itu orang Yahudi. Tidak ada umat lain yang bisa masuk ke dalam surga. Oh, begitu itu. Allah hanya mencintai orang Yahudi. Pelayan, diciptakannya umat yang lain untuk melayani orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini luar biasa. Sepupu dekat mereka, orang Nasrani, itu tidak dianggapnya apapun itu. Dalam Quran dikatakan orang Yahudi berkata, tidak walaysa fin nasara ala syai'. Orang Nasrani itu tidak cialahnya itu. Apalagi sepupu jauh mereka orang Arab. Orang Nasrani yang sedekat sama mereka, itu dianggapnya tidak ada apa-apanya, apalagi orang Arab. Dan mereka menganggap orang Arab itu budak orang Yahudi. Karena Nabi Ibrahim punya 2 istri. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Siti Hajar melahirkan Ismail. Ismail nanti melahirkan Arab. Siti Sarah melahirkan Ishak. Nanti Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan Bani Israel. Kenapa dia suka hatinya membunuh orang Arab? Karena dianggapnya orang Arab itu budak mereka, hamba mereka. Jadi kalau orang Nasrani tidak cialahnya dinyo, orang Arab tidak manga-manga dinyo, apa lah orang piaman, ada masalah lagi. Tidak ada bagi orang Yahudi itu nilainya itu. Begitulah asabiahnya orang Yahudi menganggap dialah segala-galanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat.